semuanya, perkenalkan nama saya Ailsa Naswazalia NPM 52503111014. Jadi di sini saya akan membuat video tugas untuk menjelaskan query dan IRD tentang proyek tugas besar dari mata kuliah Sistem Basis Data Praktik. Yuk langsung saja lihat penjelasannya. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan IRD-nya. Jadi IRD ini itu menggambarkan sistem informasi akademik siswa. Entitas utamanya adalah siswa. Jadi yang menyimpan data seperti NIS, NISN, nama siswa, dan ID kelas. Siswa itu memiliki hubungan dengan kelas, di mana satu kelas bisa memiliki banyak siswa, sedangkan satu siswa hanya berada di satu kelas. Lalu, siswa juga berhubungan dengan nilai mapel. Relasi ini itu menunjukkan bahwa satu siswa bisa memiliki banyak nilai mata pelajaran. Kemudian, entitas nilai mapel terhubung dengan mata pelajaran, sehingga setiap nilai itu pasti terkait dengan satu mata pelajaran tertentu. Selain itu, siswa juga terhubung dengan kehadiran yang menyimpan data sakit, izin, dan alpa untuk masing-masing siswa. Yang terakhir ada entitas ekstrakurikuler yang terhubung ke partisipasi ekskul. Bagian ini itu menunjukkan bahwa siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler dan data partisipasinya disimpan pada tabel partisipasi termasuk nilai ekskulnya. Jadi, secara keseluruhan, IRD ini itu menunjukkan hubungan antara data siswa, kelas, nilai mata pelajaran, kehadiran, kegiatan ekstrakurikuler dalam satu sistem akademik. Oke, selanjutnya kita masuk ke DDL-nya, ke query Data Definition Language. Jadi, di sini saya membuat query untuk data nilai SMP 1 kali bening. Jadi, pertama-tama kita create database dengan nama data nilai SMP 1 kali bening. Use data nilai SMP 1 kali bening ini adalah untuk kita masuk atau memakai file data nilai SMP 1 kali bening. Yang selanjutnya kita membuat tabel. Di sini saya akan membuat 7 tabel, yaitu ada ekskul, kehadiran, kelas, mata pelajaran, nilai mapel, partisipasi ekskul, dan siswa. Yang pertama, lalu kita masuk ke dalam DML atau Data Manipulation Language. Di sini ada untuk data ekskul, di sini ada data-data dari kode dan nama ekskul. Lalu di kelas itu ada ID kelasnya, lalu ada kode kelas, nama kelas, sama tingkat kelasnya. Selanjutnya ada yang mata pelajaran, di sini ada kode mapel, kayak kalau PAI atau agama itu kodenya PAI DPP, dan nama mapelnya itu PAI atau DPP. Di sini saya mengupdate salah satu mata pelajaran, yaitu bagian informatika. Di sini itu pertama awalnya saya pakai I dan saya akan ubah menjadi INF. Caranya yaitu kita update mata pelajaran memakai ini, nama tabel entitasnya, lalu setnya menjadi apa? Dari kode mapelnya menjadi INF, dari kode mapel I di sini, dari ini kalau kita run akan muncul INF di tabelnya. Terus selanjutnya ada siswa, di sini ada NIS, NISN, nama siswa, kelas ID kelasnya. Selanjutnya ada kehadiran, di sini ada ID kehadirannya, siswanya, NIS siswa, di sini ada jumlah sakit, izin, dan alfa dari masing-masing siswa. Lalu selanjutnya ada nilai mapel, di sini ada ID nilai, lalu kode mapelnya, dan siswa NIS, lalu nilai dari persiswa itu kita masukkan satu persatu. Di dalam satu siswa itu ada 11 mata pelajaran. Jadi di sini ditulis semua. Lalu di sini ada partisipasi ekskul, ada ID partisipasi siswa NIS, kode ekskul, dan nilai ekskul. Dan di sini select from itu untuk melihat tabel. Di sini kita coba select from ekskul. Nah, di sini akan muncul ada tabel ekskul, di mana di sini udah ada datanya, kode ekskul dan nama ekskul. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 implementasi fitur, yaitu ada view, start procedure, function, dan trigger. Yang pertama ada view. Jadi di sini saya membuat view bernama rekap nilai siswa. View ini tuh berfungsi sebagai tabel yang menampilkan data siswa secara lebih lengkap dalam satu tampilan. Dalam view ini saya mengambil beberapa data, yaitu ada NIS, NISN, nama siswa,
tingkat kelas, nama mata pelajaran, nilai mata pelajaran, serta kehadiran yang ada sakit, izin, dan kehadiran alpa. Di data itu tuh saya ambil dari tabel siswa, kelas, nilai mapel, mata pelajaran, dan juga kehadiran. Jadi di sini saya untuk menggabungkan data saya menggunakan inner join. Di sini inner join kelas on itu digunakan untuk menghubungkan siswa dengan kelasnya berdasarkan kelas ID kelas. Lalu inner join nilai mapel itu digunakan untuk mengambil nilai setiap siswa berdasarkan NIS-nya. Lalu inner join mata pelajaran digunakan untuk menampilkan nama mata pelajaran dari kode mapel. Lalu left join kehadiran itu digunakan agar data siswa tetap tampil meskipun data kehadirannya belum ada. Jadi, view rekap nilai siswa ini tuh berfungsi untuk menyajikan data siswa secara denormalisasi sehingga informasi siswa, kelas, nilai, mata pelajaran, dan kehadiran bisa dilihat dalam satu query saja tanpa harus join berulang kali. Lalu di sini ada select from rekap nilai siswa ini untuk menampilkan view dari rekap nilai siswa. Kita coba run di sini. Nah, jadi di sini akan muncul data denormalisasi siswa-siswanya. Jadi, semua siswa itu akan menyajikan berbagai nilai-nilai mata pelajarannya. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang view untuk melihat view rekap per kelas. Jadi, saya membuat namanya rekap per kelas. View ini tuh digunakan untuk menampilkan rekap data per kelas, khususnya jumlah siswa dan rata-rata nilai di dalam setiap kelas. Pada query ini, data yang ditampilkan itu ada ID kelas, nama kelas, kelas tingkat, jumlah siswa, dan rata-rata nilai kelas. Lalu di sini ada count, distinct siswa NIS, jumlah siswa itu digunakan untuk menghitung jumlah siswa dalam setiap kelas. Saya menggunakan distinct supaya satu siswa itu tidak terhitung berulang kali karena satu siswa itu bisa memiliki banyak nilai mata pelajaran. Lalu di sini round average itu digunakan untuk menghitung rata-rata nilai dari seluruh nilai siswa dalam kelas tersebut. Terus fungsi round itu digunakan agar hasil rata-ratanya itu dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma, lalu digabungkan dengan kelas ke tabel siswa, lalu dari siswa ke tabel nilai mapel. Terakhir, bisa menggunakan group by berdasarkan ID kelas, nama kelas, dan tingkat. Tujuannya itu agar hasil rekap itu ditampilkan per kelas, bukan per siswa. Jadi, view rekap per kelas ini memudahkan kita itu untuk melihat jumlah siswa dan performa rata-rata nilainya pada masing-masing kelas. Di sini, select from rekap per kelas, kita coba lihat. Jadi di dalam kelas 7A ada 2 siswa, jadi rata-rata nilai kelas tersebut itu ada 80,9. Seperti itu contohnya. Mungkin langsung selanjutnya kita masuk ke function. Jadi saya membuat function bernama rata-rata siswa. Jadi function ini tuh berfungsi untuk menghitung rata-rata nilai seorang siswa berdasarkan NIS yang dimasukkan. Jadi di sini parameter NIS, INT, itu berarti function itu menerima input berupa NIS siswa. Return desimal 5,2 itu function akan menghasilkan nilai desimal dengan 2 angka di belakang koma. Lalu function saya mendeklarasikan variabel hasil rata-rata untuk menyimpan hasil perhitungan. Selanjutnya saya menggunakan select from where. Itu query ini tuh buat menghitung rata-rata seluruh nilai milik siswa yang NIS-nya tuh sesuai dengan parameter inputannya. Setelah itu hasilnya itu dikembalikan dengan return hasil rata-rata. Jadi function ini tuh mempermudah kita jika ingin mengetahui rata-rata nilai satu siswa tertentu tanpa harus menulis query berulang kali. Jadi di select nama siswa rata-rata nilai from siswa ini digunakan untuk menerapkan function rata-rata siswa ke seluruh siswa. Artinya, untuk setiap siswa pada tabel siswa ini, sistem akan mengambil NIS, lalu menghitung rata-rata nilainya menggunakan function yang sudah dibuat. Hasilnya akan menampilkan nama siswa dan rata-rata nilainya. Nah, di sini akan muncul dengan nama siswa dan rata-rata nilainya. Contoh di sini Muhammad Zidni Fatih Arsyad, itu rata-rata nilainya ada 92,45.
Selanjutnya masuk ke store prosedur. Jadi di sini saya membuat store prosedur dengan nama tampilkan nilai siswa NIS. Store prosedur ini tuh digunakan untuk menampilkan daftar nilai seseorang siswa berdasarkan NIS yang diinputkan juga. Jadi prosedur ini hanya menerima satu parameter input yaitu NIS. Kemudian, prosedur itu menjalankan query untuk menampilkan nama siswa, nama mapel, dan nilainya. Data diambil dari tabel nilai mapel siswa dan mata pelajaran. Lalu ketiganya itu dihubungkan menggunakan inner join sehingga data siswa itu dan nama mata pelajaran dapat ditampilkan bersama nilai. Pada bagian where siswa NIS, parameter NIS, itu digunakan untuk memfilter agar nilai milik siswa dengan NIS tertentu saja yang ditampilkan. Jadi, start prosedur ini tuh berguna untuk menampilkan detail nilai per siswa secara cepat hanya dengan memasukkan NIS. Jadi, di sini saya menggunakan NIS 10226 dengan nama Muhammad Zahron Haris Maulana. Jadi, yang akan tampil itu hanya NIS yang dimasukkan saja. Di sini contohnya ada satu siswa dengan semua mapel dan nilainya. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu trigger. Jadi bagian terakhir ini saya membuat trigger dengan nama validasi nilai siswa. Jadi trigger ini itu berfungsi untuk memvalidasi nilai siswa sebelum data dimasukkan ke tabel nilai mapel. Jadi trigger ini tuh bertipe before insert. Artinya trigger akan dijalankan sebelum proses insert dilakukan. Kemudian for each row berarti trigger akan memasukkan memeriksa setiap baris data baru yang akan dimasukkan. Dalam trigger terdapat dua validasi. Jika new nilai lebih dari 100, maka sistem akan menolak datanya dan akan menampilkan nilai itu nggak boleh lebih dari 100. Lalu jika new nilai kurang dari 0, itu akan memunculkan nilai itu tidak boleh kurang dari 0. Jadi trigger ini itu dibuat agar nilai yang dimasukkan ke database tetap valid, yaitu hanya berada pada rentang 0 sampai 100. Jadi query ini mencontohkan menambahkan data nilai yang valid ke dalam tabel nilai mapel. Data yang dimasukkan memiliki nilai 85 sehingga masih berada dalam rentang yang diperbolehkan yaitu 0 sampai 100. Karena nilainya valid, maka trigger tidak akan menolak data dan proses insert akan berhasil. Kita lakukan. Nah, di sini akan sukses. Yang selanjutnya, saya akan mencoba memasukkan data yang tidak valid. Nilai yang dimasukkan dengan contoh adalah 120, padahal aturan pada triggernya kan menyatakan bahwa nilai itu nggak boleh lebih dari 100. Jadi, akibatnya saat query dijalankan, itu akan menghasilkan error dengan pesan nilai itu nggak boleh lebih dari 100. Jadi, dengan itu, data tersebut tidak akan masuk ke tabel karena melanggar aturan validasi. Kita coba saja. Nah, di sini akan muncul error dengan pesan nilai tidak boleh lebih dari 100. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.